guys, bersama Bang Boy. Kita kembali bahas persidangan Tifa. Dari acara Dua Sisi, ini menarik banget. Seorang Prof Firman ngehantam dua orang sekaligus. Pengacara Tifa dan ahli dari Tifa. Kita bahas guys, itu dia. Bang Aceh, silakan Bang Hafiz. Ya, yang kita permasalahkan itu mungkin tadi kalau kita simak dengan baik pembacaannya, yang pertama jelas mengenai kompetensi relatif. Kemudian kita lanjutkan dengan pengenaan dakwaan-dakwaan. Gitu. Jadi kita tidak membahas bagaimana lebih detail gitu. Tapi kan dakwaan itu disampaikan. Nah kita bantah dakwaannya itu gitu kan. Proses mereka mengenakan dakwaan itu. Gitu. Jadi proses menyematkan dakwaan itu sehingga membawa Dr. Tifa ke situ. Sama seperti proses membawa Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal lokusnya ada yang Jakarta Pusat di kantor salah satu universitas swasta. Kemudian ada yang waktu itu di Jakarta Selatan ketika Pak Jokowi melihat unggahan, kan begitu. Nah itu maksud saya pengenaan itu loh. Jadi kita bahas formilnya di situ. Gitu. Nah kemudian yang kita permasalahkan juga, saya setuju. Tadi ketika pihak Bang Firman tadi kita membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu secara hukum, kan begitu. Saya setuju. Justru sebenarnya kalau mau membuktikan ijazah Pak Jokowi secara hukum, mendorong laporan TPUA pada 2024 waktu itu untuk maju terus ke pengadilan. Karena itu nanti yang dibongkar mengenai dikasan ijazahnya. Bukan malah kemudian ada desakan bahkan tidak mendukung. Kan kita mau lihat secara hukum. Kan seseorang itu ada asas presumption of innocence. Tidak dapat dibuktikan dia salah kecuali pengadilan memutuskan dia bersalah. Begitu juga dokumen tadi kan. Nah, itu dipermasalahkan, sudah ada dumasnya di TPUA waktu itu. Nah maksud saya challenge harusnya kalau memang begitu, ayo kita sama-sama lanjutkan lagi laporan TPUA itu. Bukan ini soalnya penghinaan ini. Oke, langsung aja dijawab oleh Bung Firman. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Prof. Firmanto. Ini berkaitan dengan lokus yang dipermasalahkan. Anda bilang, ini perkara mudah. Mungkin boleh dijawab. Lokus di Jakarta Timur seharusnya di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan? Bukan, jadi kan sudah disampaikan. Saya Mikrofonnya boleh? Kalau nggak salah dalam dakwaan juga disampaikan bahwa ada ketetapan dari Mahkamah Agung. Karena mungkin satu lain hal, mungkin ketersiapan venue di PN Jakarta Selatan. Jadi saya pikir itu seperti itu. Kalau bicara masalah lokus dan sebagainya, jelas kok dalam dakwaan sebutin itu adalah di Jakarta Selatan. Terus kemarin pun juga jelas kok beliau-beliaunya dari Jakarta Selatan. Jadi saya pikir saya akan menjawabnya seperti itu aja. Tapi yang saya ingin cermati lebih lanjut adalah, tadi kan disampaikan bahwa kita sedang meneliti ini dan itu. Semua yang disampaikan itu adalah masuk ke pokok perkara. Sehingga apa? Artinya nanti ya mungkin kalau ada memang hal-hal yang di dalam nota perlawanan itu perlu disesuaikan, ya perlu disesuaikan sama jaksa. Tapi apakah lantas dihentikan? Menurut saya enggak. Dia akan dilakukan perbaikan sepenuhnya jika memang ada, tapi menurut saya nanti ya tinggal dilanjutkan. Sehingga persoalan ini adalah, saya ingin menjelaskan, mereka menyampaikan bahwa ada dugaan fitnah, dan ada manipulasi rekayasa dan sebagai ITE, dan juga ada pencemaran nama baik, termasuk dengan menggunakan unggahan-unggahan ITE. Jadi saya pikir ini sudah duduk. Kenapa sih bilang sudah duduk? Jaksa sedemikian rupa sudah memeriksa ini. Sudah dengan sangat baik diperiksa, dipaparkan dengan sangat baik, detail sekali. Dan sempat diprotes juga, kok lama banget? Karena tentu dilakukan penelitian yang sangat dalam. Sehingga ketika ini sudah duduk, maka tinggal jaksa yang membuktikan, kan gitu. Karena kenapa? Jaksa mewakili negara saat ini sudah mengatakan cukup dan selesai. Dilimpahlah, maksudnya penyidik sudah selesai, sudah cukup gitu kan. Nah dilimpahlah ke kejaksaan. Dan yang menarik, pelimpahan berkas dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dinyatakan sah dalam prapitnya Pak Roy. Juga dinyatakan bahwa penetapan tersangkanya juga sah. Jadi maksud saya, ini semua ya boleh saja karena ini kan hak ya dijalankan. Ada fasilitas diberikan oleh negara karena pola pikirnya sekarang, perlu saya sampaikan juga. Sekarang ini sistem peradilan pidana terpadu kita udah pemulihan, restoratif justice. Dan oleh karena itu sesungguhnya ya kalau mereka ingin gunakan dengan sebaik-baiknya, kan gitu. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita bicara masalah materi ini, maka tinggal tunggu pada pembuktian.
Dan ketika pembuktian itu tinggal bilang aja apa yang dibilang palsu. Mananya yang palsu. Seseorang yang memiliki keahlian apa kok bisa dia mengatakan ini palsu. Sehingga apa yang disampaikan dalam pasal-pasal yang disampaikan itu adalah konsekuensi. Jadi orang-orang ini kan mendapatkan konsekuensi apa yang dilakukannya, bukan sebaliknya loh. Dan mengenai ijazah Bapak tentu disampaikan akan ditunjukkan jika memang dipersilahkan atau diperkenankan oleh pengadilan. Dan tinggal disampaikan pernyataan-pernyataan dari UGM misalnya yang mengatakan ijazah itu adalah asli, yang mengatakan bahwa Bapak adalah telah mengikuti Tridharma perguruan tinggi, dari Puslapor yang mengatakan 2 kali loh Puslapor. Ya. Tadi sampaikan juga waktu pengaduan di Bareskrim juga diperiksa dan dihentikan karena tidak beralasan. Mereka pasalnya pemalsuan loh, 263, 262, 264 kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau saya salah. Sehingga maksud saya adalah ini semua sudah dieksaminasi. Yes. Nah, tinggal kita masuk ke pembuktian. Saya rasa itu. Oke. Boleh, silakan Mas Adis. Ini masuk ke pembuktian nih jadinya. Ya, tadi saya mau tangkapi dulu. Sebenarnya memang ada surat yang dari Mahkamah Agung tadi sudah ada memang. Tapi surat itu yang kita permasalahkan juga. Karena di situ menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Siapa? Kawannya saya, Mas Reza. Tidak jelas, justru itu yang kita permasalahkan. Ingat, devils on details. Jadi kita bicara harus jelas. Seperti itu. Itulah yang kita permasalahkan secara formil. Nah, itu yang saya... Itu di lokus ya? Itu yang saya sampaikan tadi, menanggapi yang beliau sampaikan Baik tadi. sini. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai pembuktian tadi soal ijazah, saya sudah katakan, seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum pengadilan memutuskan. Nah, tadi saya samakan itu, kepersepsikan kalau memang ayo kita buktikan, harusnya didorong tadi. Kan nanti pengadilan yang membuktikan. Kan sesuatu tidak dapat dikatakan keliru sebelum pengadilan memutuskan. Bukan Mabes Polri yang memutuskan keliru atau tidak. Ya itulah makanya kita dorong ke sana harusnya. Bukan malah dihentikan, kemudian yang dianggap menghina ini dan pelanggaran Undang-Undang ITE ini kemudian dimajukan. Terus kita berdiskusi bahwa nanti ini akan ditunjukkan. Yang enggak seperti itu. Karena objeknya nanti adalah hinaan-hinaan, tuduhan-tuduhan Undang-Undang ITE tadi yang dilanggar, manipulasi dokumen elektronik yang dituduhkan, bukan fokus ke ijazah itu. Oh gitu. Kan yang dipermasalahkan terdakwanya Dr. Tifa. Gitu, bukan ijazah itu gitu. Jadi maksud saya itu yang harus kita luruskan dulu. Beberapa tokoh, beberapa ahli pidana juga mengatakan seperti itu. Karena memang secara due process of law seperti itu. Jadi menurut saya sangat naif ketika Saya jawab, kita biar jangan lari. menjelaskan seperti itu. Nanti. Iya. Silakan. Oke. Saya ingin ke... Pak sedikit, saya lurusin Oke. dulu. Ya lurusin Karena dong. kan saya menggunakan penyampaian yang sama dari rekan ini. Kalau belum ada putusan pengadilan, maka tidak bisa. Belum ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Kok dibilang ijazah Pak Jokowi palsu? Iya loh. Kan semudah itu. Iya loh. Pakai aja narasinya. Balikin. Mau ngomong apa? Tidak ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Yang ada UGM. Aduh aku puas banget lihat wajahnya guys. Ya. Kita tonton sekali lagi. Lihat wajahnya. Berubah langsung guys. Bentar ya. Kita Biar jangan lari. menjelaskan seperti itu. Saya jawab. Nanti. Iya. Lihat. Oke. Saya ingin ke... Pak sedikit, saya lurusin Oke. dulu. Singkat. Karena kan saya menggunakan penyampaian yang sama dari rekan ini. Kalau belum ada putusan pengadilan, maka tidak bisa. Ya. Belum ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Kok dibilang ijazah Pak Jokowi palsu? Pucat. Bingung. Kan semudah itu. Oke. Pakai aja narasinya. Balikin. Aku- Tidak ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi. Ngomong kau. Yang ada UGM otoritas mengatakan Asli. asli. Kok bisa Blunder. Bu Tifa mengatakan itu palsu? Hapus. Ayo. Nah, mengenai Roy Ayo. CS tadi dipersoalkan. Saya mungkin memberikan sedikit pencerahan aja. Ini ada suatu kegiatan rame-rame nih, Aduh lucu banget. bersama-sama. Si A melakukan ini, si B melakukan ini, memiliki keahlian lah, katakan seperti itu. Oke. Saya ahlinya neuroscience misalnya seperti itu. Saya ahlinya bagaimana melihat ada kata-kata beliau tuh nano apa sebenarnya? Nggak tahu lah. Bukan. Sama, bingung. Pokoknya ada detail-detail lah, Ya. kira-kira gitu. Oke. Terus intinya tiba-tiba fotonya si A ini yang dipersoalkan ijazah Pak Jokowi, yang ditampilkan ijazah Pak Jokowi, katanya foto orang lain. Dia memiliki kemampuan, dia bisa mengkuantifisir secara kuantitatif 93,sekian% itu palsu. Belum ada putusan pengadilan mengatakan palsu, kok bisa? Jadi Ayolah. ya sudahlah, daripada kita berdebat kusir, kita ke Ayolah. pembuktian. Tapi kalau berkaitan dengan Bingung. kok ada Roy Suryo CS, karena memang faktanya, memang itu mereka bersama-sama. Baik. Jadi jangan dibikin, tadi saya dari awal, yang mengunggah disebut pemilik. Yang melakukan satu-satu disebut kok ini nggak spesifik. Ya,
tentu dibilang pada saat itu ada Pak Roy, ada Bu Tifa. Bener nggak ada kalian? Jangan-jangan proksi. Oh bener, berarti bener. Jadi ini masuk ke materi pokok. Oke. Sehingga kita buktikan saja. Baik. Oke. Saya ingin ke Malah Aziz. Ya Tuhan. Blunder lah kau. Sampai dia pengen ngomong tapi mulutnya itu kayak kaku. Kayak orang tubuh ini melihat setan yang pengen teriak nggak bisa-bisa. Nah itulah si Aziz Yanuar tuh. Di terakhir dia juga kena skamat guys, itu dia. terkait dengan kehadiran Pak Jokowi, menyatakan akan hadir, kemudian menunjukkan ijazahnya. Apa betul akan hadir? Jadi sekaligus saya menjawab tadi pertanyaan beliau yang ini berbeda dengan Bambang tidak sebagai sangat berbeda dan ini lebih bagus. Bapak hadir, Bapak akan hadir, akan menunjukkan Hadir secara fisik? secara fisik Ya. jika diundang dan diperbolehkan hadir. Ya. Sangat berbeda. Kalau beliau mengatakan tadi bagaimana membuktikan? Ya beda lah. Hari ini Bapak hadir. Bapak sudah menyampaikan konfirmasinya akan hadir dan akan menunjukkan secara fisik Ya. jika diperkenankan oleh persidangan peradilan. Oke. Dan tentunya itu akan membuat semua ini jadi berbeda dong. Oke. Karena kenapa? Saya harus verifikasi, mohon maaf. Waktu dulu yang disampaikan beliau ini, itu bukan kita, bukan Bapak. Oke. Persoalan terserah mau ngomong persoalan. Tapi kalau yang ini, Bapak dengan ijazahnya ingin menyatakan saya itu memiliki ijazah asli. Saya Oke. rasa gitu. Nah, Baik, lihat, Pak Adil terakhir lihat, ya. akan hadir secara langsung, secara fisik dan membawa ijazahnya. Akankah ini berbeda? Denger guys. Yang pertama waktu itu pelapor juga nggak datang, gitu. Jadi sama. Kemudian yang kedua, saya agak skeptis. Jadi harus saya katakan, yang mengatakan akan hadir ini adalah yang mengatakan bahwa mobil SMK sudah diproduksi banyak kan begitu kan sudah ini. Yang kedua yang akan bilang datang ini adalah yang mengatakan IKN tidak menggunakan uang APBN. Yang mengatakan akan datang ini yang mengatakan juga bahwa kereta cepat tidak menggunakan APBN dan akan menuntaskan masa gubernur kemudian 5 tahun kan begitu. Tapi faktanya kita sama-sama tahu. Jadi skeptis kami. Gini, langsung aja. Ini balasan Prof. Firman. Singkat. Waktu sudah terbatas. Saya hanya mau meluruskan bahwa kalau belum terbukti jangan disampai persangkakan. Itu aja. Sehingga apa yang saya sampaikan, yuk kita lihat. Ya, Bapak sudah memberikan konfirmasi akan hadir. Kalau dibilang skeptis dan sebagainya, itulah yang terjadi kan. Ijazah asli, bilang skeptis. tidak asli. Kan gitu, itu skeptis. Baik. Sehingga yang saya sampaikan, yuk kita ikuti. Apa? Mau ngomong Kita apa? cermati, saya setuju. Saya tidak akan mengomentari, dibilang kan, karena saya adalah pembela dan sebagainya. Ya. Oke, oleh karena itu yuk kita duduk manis, kita tunggu pembuktian di pengadilan. Saya rasa itu. Nah, Prof. Firman udah nyindir si Prof. Henry Subiakto. Ya. Si Aziz Yanuar gak berkutik karena dia berangkat dari persepsi ya yang gila sampai SMK dibawa, IKN, WUS dibawa, saking nggak bisa menemukan lemahnya celananya Pak Jokowi. Nah, karena Bung Firman sudah nyentil Prof. Henry, ini dia seru banget guys. Harusnya di pasal 35 itu untuk kasus yang seperti apa? Pasal 35 itu misalnya ya kalau Anda atau saya karena memiliki kemampuan untuk menghack ya, saya masuk ke komputer, masuk ke sistem elektronik milik orang lain, kemudian ketika saya mengubah-ubah itu seolah-olah asli atau otentik, lalu bobol bank, Nah itu bobol rekening, seolah-olah itu pasal 35, makanya 12 tahun. Bukan kalau ada gambar yang ada di media sosial yang diupload orang kemudian Dianalisis. Diubah-ubah, ada dimanipulasi. sedikit dinaik, dibesarkan, dikecilkan, dicoret karena dianalisis. Analisis dan lain-lain itu bukan kejahatan gitu loh. Kalau itu dikenakan, ini namanya kasus itu menjadi persoalan yang namanya error in judicando. Penerapan yang salah. Mereka bikin norma baru itu. Itu norma baru yang di luar undang-undang ITE. Oke. Kalau orang mengenakan konten-konten yang ada di media sosial kemudian dikenakan 12 tahun hanya gara-gara dia menganalisis, mengubah dikit dan sebagainya. Itu seolah-olah mereka jadi DPR mengubah dikit. dan pemerintah bikin norma baru. Ya. Prof. Firman. Ya, yang pertama kalau kita sebagai bagian dari bagian pembentuk boleh ya, tapi kita jangan klaim kita yang membuat. Itu dulu satu. Oke. Betul. Kedua, kalau kita berbicara masalah pasal-pasal, saya mau menyampaikan
itu sudah secara tegas kok di dalam dakwaan dikupas tuntas. Kan jelas nih. Pasal 35, saya mencoba memasuki pasal 35, walaupun tadi beliau mengatakan saya bukan bagian dari mereka ya. Ya kalau bukan dari mereka nggak usah ikut-ikutan, kan kira-kira gitu. Kita ini karena tahu kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab dari kami adalah ikut di situ. 15 tahun saya di Komdiki, saya mengawal, saya menjelaskan ke banyak publik, saya Melakukan keliling ke sosialisasi. media-media, lalu saya suruh diam. Ketika pasal itu mau diterapkan dengan interpretasi yang salah, itu kan membuat norma itu mereka itu. Bahaya sekali untuk negeri ini. Baik, silakan kalian lanjutkan. Jadi kan ini persoalan kan sudah di persidangan. Tinggal kita tunggu dong hakim. Ya kalau ingin menjadi ahli nanti ya maju. Kan beliau juga sudah menjadi ahli pada waktu di Polda. Yes. Saya lihat juga konferensi pers beliau sama Bu Tifa. Kan sudah tidak relevan nih. Beliau bersama Bu Tifa di Kontres. depan pers. Mengatakan begini-begitu. Berarti kan sudah nggak berimbang. Kan gitu nih. Maka kalau mau menjadi ahli atau menjadi saksi silakan. Saya oke, gak ada masalah itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini jelas kok pasalnya. Saya nggak usah baca lah, walaupun saya sebenarnya tadi saya sudah siapin mau saya baca. Tapi intinya ada manipulasi. Bagaimana bisa membuktikan ijazah asli Pak Jokowi yang sudah di-announce, diverifikasi, dikonfirmasi oleh UGM, oleh Puslapor. Ada pembandingnya dibilang itu adalah benar asli. Sudah diperiksa, masih terus disuarakan. Dan tadi saya ada moral apa? Saya tidak mau mengkomentarin profesor ini, tidak. Saya hanya mau mengatakan, yuk kita tunggu aja ke pembuktian. Karena sebenarnya yang disampaikan oleh eksepsi hukum juga masuk ke materi perkara. Jadi saya ingin mengatakan, yuk kita sama-sama semua masyarakat tenang. Kita lihat cermati. Kita kawal bareng-bareng, kita harus kawal. Ya. Karena bisa saja hal-hal lain bisa terjadi ke depan. Karena sudah mulai dikatakan, kami tidak pernah memegang aslinya, kalau dibilang begini, kami tidak, pasal 35 katanya otentik. Ya, karena dibilang ini adalah palsu, seakan-akan yang diperiksa otentik. Kan itu nih persoalannya. Jadi kalau dibilang itu adalah pembuatan orang segala macam, saya tidak mau komentarin. Karena saya hormati beliau Ya, sebagai kalau seorang. gitu saya tak bicara. Saya bicara. Ya, silakan. Karena saya sudah mendengarkan dia dari dulu dan selalu kalau saya mau bicara dia potong. Itu tidak hanya di sini. Ya, oke. Kok mau potong gimana? Bapak nggak ada yang motong, Pak. Tadi memang gilirannya Pak Firman yang ngomong. Bapak tadi sempat motong Prof. Firman ngomong. Tidak hanya di sini. Baik, baik. Jadi ya, selalu kalau saya mau bicara, mau menjelaskan dipotong. Gini, pasal 35 ini nggak ada Udah tua pikun lagi. hubungannya dengan persoalan ijazah. Mau pasal 35 itu katakanlah ada yang diubah-ubah, informasi elektroniknya, ijazahnya nggak ada pengaruh. Ijazah itu kan analog, bukan informasi elektronik. Gitu loh. Sehingga ini yang namanya penerapan hukum yang salah gitu loh. Ini pasal 35 ini adalah untuk sebuah perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mengubah informasi elektronik yang sebelumnya itu genuine, kemudian diubah, dimanipulasi seolah-olah ini adalah Seolah-olah, kan? otentik yang ditipu oleh seolah-olah tadi oleh Betul. perubahan manipulasi itu bisa manusia, bisa mesin. Catat, bisa manusia, bisa mesin. Karena Betul. Ya emang kertas tuh bukan bagian dari mesin. Hasil produk dari mesin. Kertas ijazah. Apa kau? apa? Ini untuk informasi elektronik yang terkait dengan dunia perbankan, e-commerce, dunia ekonomi digital gitu loh. Terus ini ada orang menganalisis, mengatakan ini palsu. Sekali lagi, dikatakan jam ini palsu, jam ini asli atau tidak, itu bukan urusan dengan dalam konteks pasal 35 maupun juga sebenarnya pencemaran nama baik. Pasal 27. Pasal Baik, 27. tapi ini yang menarik. Artinya ketika tadi dikatakan bahwa ini dikatakan palsu, menilai sesuatu palsu. Nah, ini tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya tentu tidak. Ini kan secara fakta kan gampang kok. Digembar-gemborkan sampai ke kuburan. Nah, iyalah. Ya kan? Bahwa ijazah Pak Jokowi yang iyalah. manapun disebutkan. Yang 2 kali periode presiden tahun sekian sampai tahun sekian. Ini palsu. Jadi kalau diambil angle tersendiri, ya monggo. Sampai kapanpun kita 3 tahun pun nggak akan Bukan selesai begitu. diskusi. Saya Ini mau mengatakan problemanya tidak ada yang Kau motong lagi kau, aki-aki tua. Nanti plank victim kau. Ini kelompok mereka ini menjijikkan sekali. Plank victimnya kenceng banget. Padahal dia motong lo barusan lo.
yang mengatakan UU ITE itu seperti yang beliau sampaikan saja. Karena tentu jika ada yang dilanggar berdasarkan UU ITE, yang gunakan UU ITE. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dokumen atau bukti yang kami berikan, bukti awal yang kami berikan pada saat kami melakukan pengaduan, itu semuanya adalah ITE. Sehingga apa? Ya, ITE. Kecuali saya bawanya tidak ITE. Ya. Kan itu nih, apa? Ada seseorang yang katanya ahli tertentu, fotonya begini, tung. Pakai apa dia mau mengatakan, oh itu non identik 93,sekian%. Pakai apa? Apakah bisa dikuantifisir secara matematik manual? Ya kita tanya sama beliau, makanya masukin ke pembuktian. Jadi saya tidak mau berdebat, saya hanya ingin menyampaikan, buktikan saja. Yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia akan membawa dan akan memperhatikan Dan akan hadir. jika dipersilakan. Ya. Dan tentu Silakan, UGM silakan. akan menyampaikannya. Kan kira-kira gitu. Sehingga apa? Dari dulu dia Terverifikasi lah. selalu memotong, ya. Silahkan mau dibuktikan apa ini palsu tidaknya itu silahkan di pengadilan Ya. itu mengenai pasal pencemaran nama baik silahkan. Ya walaupun saya berpendapat yang namanya menilai ini jam Anda ini asli atau tidak itu tidak kena namanya pencemaran nama baik karena tidak menuduhkan sesuatu hal. Tapi Ya memang, tapi mereka mengatakan itu palsu. Pas pukul kepalanya ini memang. Kenapa kali kau memihak Tifa sama Roy kau? Lalu dia bilang, saya adalah independen. Saya orang yang netral. Tai kucing itu makan. menilai suatu barang, oh ini palsu, ini asli. Saya nggak sepakat. Itu. Nggak Karena sepakat nggak dituduhkan. apa-apa, biarkan Karena dulu. dituduhkan. Baik, baik. Nggak Biarkan bisa, dulu. karena dituduhkan. Makanya saya bilang tadi, beliau ini berada bersama dengan Dr. Tifa. Saya Sama tidak pers. hanya dokter Tifa, saya kemarin juga Nggak bisa. belain yang namanya Nggak bisa seperti Nikita itu. Mirzani. Ini karena apa? Karena persoalannya ada sering kali. Pak berada dengan di dalam Dr. Tifa nggak? konteks- Saya tanya, Bapak konversi pers bersama Dr. Tifa nggak? Saya diundang. Ah. Saya diundang karena saya ada sebagai ahlinya. Baik. Mas Ajis, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Henry? Ya, ini menurut saya Pucet prof. Seorang prof pucet. Prof Firman pengen mengajak bahwa diskusi ini jangan masuk ke pokok perkara. Si ahli itu yang ngakunya ahli netral itu udah masuk ke pokok perkara, seolah-olah paling paham tentang undang-undang. Nanti Prof, ya, kalau kau ngomong sebagai ahli nanti, itu udah pokok perkara banget. Makanya Prof Firman tarik, jangan di sini, nanti saja, itu di pengadilan. Apalagi kau sebagai ahli yang akan dipakai oleh Tifa, oleh Roy. Kalau kau tampil udah konfres bareng-bareng, di TV berdebat, kau malah memihak mereka, duduk bareng-bareng sama mereka, lalu tiba-tiba kau bilang, kau ahli yang independen, tai kucing itu makan. Karena yang terbaru saja, ahli Roy Suryo yang di Prapit yang pertama, si Didi, ternyata napi, mantan napi. Harus dipertanyakan ke kalian semua ini, apakah orang yang pernah terjerat kasus lama lalu pengen comeback dengan gelar terbaru, misalnya kayak Didi kan gelar doktor, padahal itu adalah gelar yang dia tekunin ketika dia habis lepas dari penjara, seolah-olah membersihkan nama baru. Sekarang ada Profesor Henry Subiakto, profesor yang selama ini mengabdi ya di Kominfo, tapi nggak pernah dinaikkan menjadi suatu menteri. Sakit hati lah dia. Dan dia menganggap bahwa sejak tahun 2014 aku mendukung Pak Jokowi, tapi nggak pernah dinaik-naikin. Ya berarti kau bodoh, kau itu nggak bisa kerja. Sadar dirilah makanya. Lain kali sadar diri ya, kalian semua sakit hati dengan Pak Jokowi ya. Nggak diangkat jadi menteri, walaupun 10 tahun bersama-sama. Dan sakit hati nyerang Jokowi sekarang. Sadar diri. Kalau kalian memang bisa kerja, dipakai kalian. Dan terpakai. Ya, bukan yang dipakai, tapi terpakai. Secara durasi, secara waktu akan dipakai lama kalian. Tapi masalahnya ini kayak prop-prop kayak Henry ini banyak. Muncul semua di forum keadilan TV. Semua yang speak up adalah pembenci Jokowi semua.
Karena bagi mereka dapat spotlight, wes. Dapat spotlight nih. Dan kebanyakan adalah orang yang mau mati. Udah 70-an, 60-an. Menyedihkan. Aktor intelektual seperti Prof. Henry yang malah lebih memilih memihak ke salah satu terdakwa ketimbang berdiri di atas kebenaran dan menyingkirkan ego sakit hatinya ke Pak Jokowi. Thank you. Bye-bye.